menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Deva Elvina Zahra dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, kali ini aku mau sedikit ngebahas tentang apa sih keterampilan berbahasa itu. Penasaran kan? Tonton terus dan jangan di skip ya. Ingat, jangan di skip. Oke? Oke, jadi pengertian keterampilan berbahasa di sini menurut Utomo MA. Terampil adalah cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas atau kecakapan yang diisyaratkan. Keterampilan berbahasa dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif bersifat penerimaan atau penyerapan, seperti yang tampak pada kegiatan menyimak dan membaca. Aspek produktif bersifat pengeluaran atau pemproduksian bahasa, baik lisan maupun tulisan, sebagaimana yang tampak dalam kegiatan berbicara dan menulis. Keterampilan berbahasa sendiri memiliki 4 aspek, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keterampilan menyimak bermakna mendengarkan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Menyimak dan membaca berhubungan erat karena keduanya merupakan sarana untuk menerima informasi dalam kegiatan komunikasi. Perbedaannya terletak dalam jenis komunikasi berhubungan dengan komunikasi lisan, sedangkan membaca berhubungan dengan komunikasi tulis. Selanjutnya, tujuan menyimak. 1. Menyimak untuk belajar. 2. Menyimak untuk menikmati. 3. Menyimak untuk mengevaluasi. 4. Menyimak untuk mengapresiasi. 5. Menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide. 6. Menyimak untuk membedakan bunyi. 7. Menyimak untuk memecahkan masalah. Dan 8. Menyimak untuk meyakinkan. Keterampilan membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui kalau hal ini tidak terpenuhi. Jenis-jenis membaca. 1. Membaca nyaring. 2. Membaca dalam hati. 3. Membaca ekstensif. 4. Membaca intensif. 5. Membaca teliti. 6. Membaca pemahaman. 7. Membaca kritis. 8. Membaca ide. 9. Membaca bahasa asing. 10. Membaca sastra. Dan 11. Membaca literal, kritis, dan kreatif. Keterampilan menulis. Menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Jadi kesimpulannya adalah mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan. Sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Mendengarkan dan membaca adalah keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif.
di mana setiap aspek tersebut mempunyai pengertian, tujuan, keterampilan, dan permasalahan masing-masing, tetapi tetap saling berhubungan satu sama lainnya. Oke semua, terima kasih. Mungkin cukup segitu dulu pembahasan yang bisa aku kasih ke kalian tentang keterampilan berbahasa. Mungkin ada yang kurang tepat atau ada yang salah, kalian bisa kasih kritik kalian di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.